Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan berdoa kelas dipimpin berdoa. Sebelum memulai kegiatan hari ini, baiknya kita berdoa. Doa turut percayaan dan pada masing doa mulai. Amin. 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 Doa selesai. Terima kasih. Untuk hari ini, siapa yang bisa masuk? Ayo. Siapa? Ayo. Silvi sama Ayo. siapa? Nadia. Mana? Silvi. Leo kemana guys? Leo. Nah, kok kamu boleh sakit? Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang teknologi informasi dan komunikasi. Mungkin kalau kalian lihat di buku itu bab 2. Teknologi informasi dan komunikasi itu banyak macamnya, ya. Seperti yang kalian lihat pada media massa dan semua yang kalian pakai atau kalian kenal sekarang ini, ya kan? Kalian tiap hari sudah bergelut dengan teknologi informasi dan komunikasi. Ya, contohnya apa? Contohnya ketika kalian pakai HP, itu kan termasuk teknologi informasi dan komunikasi, ya kan? Kalau kalian tidak ada HP, kira-kira bisa nggak kalian berkomunikasi? Bisa. Dengan teman-teman yang lain, yang jauh. Kalau yang dekat sini bisa. Tapi kalau kalian dari rumah kalian ke rumah teman kalian, bisa nggak? Bisa. Bisa kan? Nah, bisa kan? Pakai telepon itu berarti pakai teknologi, ya kan? Itu termasuk teknologi informasi dan komunikasi. Ya. Seperti halnya apa yang di awal tadi. Ketika saya tanya kalian, siapa yang tidak masuk hari ini? Ada yang jawab Silvi, ada yang Nadia. yang kebetulan tidak masuk. Tapi teman kalian ada yang bilang, siapa mau nggak? Theo. Tapi ternyata Theo-nya ada. Itu juga berkaitan dengan materi hari ini. Ya. Materi hari ini nanti salah satu kelebihan dan keuntungannya juga ketika kalian melakukan atau bergelut dengan teknologi informasi dan komunikasi. Biasanya kalau kalian melihat di media massa atau yang lain, itu kebanyakan kan ada yang betul-betul berita sungguhan dan juga ada yang palsu, ya, atau terkadang hoax, ya kan? Nah, makanya kita sebagai generasi, kalian sebagai generasi yang milenial, ya, kalian harus selalu aktif, ya, dan selalu update dalam menyikapi semua teknologi dan juga informasi yang kalian dapatkan. Jangan sampai kalian hanya ono berita sing viral akhirnya sampean melo, ternyata berita itu ya kan mau kecopean akhirnya mau kancane masuk jarane kan. Oh, jenenge kok. Iya.
Nah, dalam bahasa tiga itu bisa disebut dengan deep dan fake. Apa itu deep dan fake? Ada yang tahu? Siapa yang ikut Ada extra club, English club? April. Kira-kira apa artinya itu? April, deep and fake. Ayo, palsu kan? Dalam palsu. Apa itu deep fake? Kan bisa kan? Ya. Deepfake itu adalah palsu. Ya. Berita yang palsu atau kenyataannya tidak nyata atau sudah diedit. Ya. Ya. Itu kenapa kok bisa? Karena zaman sekarang teknologi itu sudah canggih. Ya. Kalau zaman dulu ngedit itu pakai Corel, pakai manual. Ya. Ada yang pernah belajar Corel? Corel. Corel itu adalah sebuah aplikasi yang untuk membuat gambar. Ya. Tapi kalau sekarang kalian tinggal minta AI atau AI itu sudah dibuatkan. Kita boleh buatkan saya gambar. Untuk kali ini kita akan belajar tentang deep atau deepfake. Ya. Deepfake itu adalah yaitu sebuah cara untuk melihat bagaimana itu apakah itu palsu atau asli. Mungkin bisa jadi dari gambarnya, bisa jadi dari Tulisan audionya atau suaranya sudah diedit, ya. Bisa jadi dari pola bentuk medianya, bentuk tubuhnya. Mungkin kayak sampean di gambar sing wis diedit apa itu, kepalanya diganti, wajahnya diganti dengan kok gambar sampean sing wis dipercantik, terutama di wedok-wedok ya. Anak-anak diganti wajahnya diganti dengan film, nanti artis Korea. Ya. Jadi deepfake itu ada teknologi manipulasi, cara memasukkan wajah atau suara atau audio. Ya. Oke. Kenapa? Agar hasilnya itu tampak meyakinkan, tampak bagus, tampak asli. Ya. Gak koyo editan, gak ketoro. Nanti contohnya sampean itu ketika membuat foto sampean, terus sampean edit. Nah, ini cara kerjanya. Cara kerjanya yaitu ada dua algoritma, yaitu generator dan diskriminator. Generator untuk membuat konten palsu. Caranya apa? Bersama ketika lihat di berita atau blog, Facebook atau YouTube, orang sing kadang beritanya hoax, berita demo besar-besaran dengan banyak kerumunan, tapi ternyata itu hanya hoax yang sudah diedit. Ya. Diedit apa nih? Diedit gambarin, diedit suaranya, ya. Itu semua bisa kalau zaman sekarang, dan itu nyata kalian bisa membuat. Dan juga diskriminator atau analisis konten. Ya. Kenapa? Karena sekarang ini sudah
sudah pada manggil, sudah canggih semua. Sampai atau HP aja sampai wis besok edit. Kayak apa? Ya kadang sampean gawe kartun, ya, ketan, ya. Terus pakai apa lagi? ChatGPT, kadang pakai kan Canva, ya. Kan sudah kalian bisa kalian edit. Tidak betul? Kapan kali kapan sih? Tak penting kadangan, tapi tadi nak virale, ya. Nah, teknik debate, bagaimana tekniknya? Merupakan sorotan utama dalam era modern komunikasi visual, di mana pengembangan yang cepat dalam kecerdasan buatan memungkinkan manipulasi yang semakin kompleks terhadap konten multimedia, menciptakan tantangan baru terkait keaslian informasi dan privasi. Ya. Jadi tekniknya itu gimana? Kalian bisa mengedit pakai Canva, ya. Kalian ubah wajah sampean menjadi wajah konjoni. Bener Pak? Badan sampean, tapi akhirnya wajahnya kalian ubah wajahnya artis, ya, wajahnya binatang dari liga. Bisa kalian edit kalau zaman sekarang, ya. Ini coba Jadi kalian membuat wajah dengan kalian. Jadi tadi kalian buat wajahnya animasi. Nah, itu teknik yang bisa dipakai. Terus bisa juga suaranya sama ganti suaranya artis, ya, suaranya Luna Maya atau suaranya Ariel, ya, bisa kalian kan ganti. Itu, ya. Tadi face-nya bisa kalian ganti. Lipstiknya, ya, atau bentuk mimik wajahnya atau tubuhnya, sing tangannya awalnya loro sama tambahin tadi Pak, apa? Kayak laba-laba gitu jadi ini. Ya, tangan kayak Isa, sayap jadi mana? Kaki bisa sekarang, ya. Nah, contohnya seperti ini, ya. Ini contoh dari deepfake, ya. Jadi dirubah bentuk aslinya, ya. Wajahnya yang asli kira-kira yang mana? Ada, yang ini bentuk yang mau dirubah seperti ini. Kira-kira dari dua atas ini yang sudah dirubah yang mana? Yang kanan. Yang ini. Atau yang ini. Yang ini. Semuanya ya. Yang ini. Ini wajahnya apa? Ini contoh bentuk face sweeping. Jadi menukar wajah seseorang. Ya. Jadi awalnya kan ini wajahnya. Ya. Akhirnya diedit, dirubah wajahnya apa ini? Mr. Bean. Jadi seperti ini. Kira-kira banyak di sini kan ini. Bukan ini. Semua sebenarnya. Ya, jadi ini bentuk contoh deepfake yang merubah wajahnya. Jadi face sweeping. Ya, mungkin wajahnya Gabriel dirubah menjadi wajahnya Elmo. Ya, itu sekarang bisa. Ya, sampai tidak pakai komputer, pakai HP pun bisa. Ya. Terus ini contoh dari skripsi. Ya. Coba kita lihat yang ini.
Ini Kak Wan. Nah, merubahnya pakai ini. Jadi video kalian, suara kalian bisa diedit pakai AI. Ya. Jadi, mungkin nanti kalau kalian lihat di sini contoh websitenya ada contoh-contoh yang sudah di edit videonya, ya, suaranya sudah diganti. Oke, saya tidak bisa menampilkan. Dan juga ini, kepastian ini sudah diganti wajahnya. Ya. Sini, mirip aku. Ekspresi wajahnya sudah diganti. Mulai dari sini dan sini yang sudah diganti. Kiri. Sini. Ya. Jadi mulai dari awal. Nah, akhirnya ya, dirubah. Jadi mimiknya, wajahnya atau belakangnya kadang bisa dirubah. Ya. Apakah itu mungkin? Mungkin. Jadi bisa jadi wajah sampean atau tubuhnya manusia, tapi yang mana Ben? Kadang diganti tubuhnya, wajahnya manusia, tubuhnya diganti kuda. Ya. Seperti itu, atau diganti buaya. Ya. Apakah ada yang pernah lihat seperti itu? Apa? Kalau kalian lihat gambar yang kecil-kecil, biasanya kan ada yang anak-anak itu. Ada di animasi itu juga salah satu hasil dari deepfake, ya. Ya. Dan ini tidak membutuhkan waktu beberapa hari, bisa saja hanya 10 menit atau 5 menit sudah keluar cara ngeknya. Ya. Nah, kalau ini suaranya diganti. Jadi suaranya Ilham diganti suaranya Theo, ya. Akhirnya kalian terpengaruh ini suaranya itu teman tangga ini. Ya, seperti itu. Ya. Dan mungkin yang paling banyak rumor yang ada, kalau kalian lihat di WA itu kan kadang berita banyak yang wah kadangan, ya, ono sing di hacker, ya. Itu juga kecanggihan teknologi, efeknya, dampak negatifnya, ya. Nah, ini resiko ketika kita memakai deepfake atau menggunakan deepfake, penyalahgunaan deepfake, ya. Ketika kita atau menggunakan dengan tidak bertanggung jawab, ya, atau menggunakan sisi negatif, akhirnya digunakan untuk mempropaganda. Kita memang sing awalnya hanya demo damai, ya, sing awalnya orang MBG sehat, akhirnya dengan kecanggihan
AI dirubah suaranya, banyak yang keracunan, banyak yang masuk rumah sakit gara-gara FBG suaranya diganti, kabarnya diedit ya, atau di musim akali damai dikai kabar kerusuhan videonya, padahal itu ambil dari 5 tahun kemarin ya. Itu bisa Pak, bisa. Nah, kalau kalian sudah mendalami benar-benar ilmu TIK, jadi apakah itu sulit Pak? Enggak, mudah, sangat mudah ya. Seperti itu. Bisa juga kalian gunakan untuk pemerasan dan fitnah. Contohnya apa Pak? Contohnya mungkin kalian di admina ono selamat Anda mendapatkan bonus atau BRI ya, kan gitu. Itu kan termasuk salah satu bentuk fitnah ya. Atau sampean wong tua sampean dapat WA bahwa anaknya kecelakaan, akhirnya minta dikirimi uang. Ada nggak seperti itu? Tetangganya dia, ada kan? Nah, itu salah satu bentuk pemerasan juga. Padahal anaknya yang hanya sekolah, dia tidak kena apa-apa, tapi beritanya dapat kecelakaan. Nekan Nunu dapat dari nomor temennya dihacker, akhirnya disebarkan ke grup atau ke individu dengan alasan minta tolong dikirimi uang. Ada nggak seperti itu? Ada kan? Ya, itu termasuk penyalahgunaan. Jadi tadi paling parahnya ketika ada sabotase politik, ya. Jadi tadi ketika IT atau media untuk intelijen atau berpolitik disabotase. Contohnya itu ketika sampean mengirim atau hacker sabotase yang sama dulu film kadang pesawat dibaca ya, hanya pakai komputer ya, kan ada seperti itu. Kereta api dibaca ya, disabotase. Awalnya pesawat itu arahnya dari Juanda ke Amerika, akhirnya dialihkan ke Korea atau ke Jepang ya, seperti itu. Hanya dengan kecanggihan komputer ya. Terus pelanggaran juga termasuk pelanggaran data wajah dan suara. Data yang dibaca, suaranya diganti, diubah, wajahnya ya diubah ya. Dan juga yang sulit dideteksi adalah teknologi yang masih canggih. Ketika kita memakai teknologi yang sangat canggih, itu lebih sulit untuk dideteksi. Ya. Karena semakin jauh, semakin lama teknologi itu semakin canggih. Apakah nanti saya bisa Pak? Kalau kalian belajar dengan sungguh-sungguh, pasti bisa. Tapi jangan gunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Gunakanlah kecerdasan ilmu teknologi yang kalian peroleh itu untuk yang bermanfaat, untuk yang berguna. Ya. Ojo digawe bobol bang, ojo digawe diculikan kancane ya. Apakah bisa Pak? Mudah ya. Kalau kalian sudah canggih dalam menggunakan teknologi, ATM itu sangat bobol dengan mudah bisa. Tapi jangan sampai kalian manfaatkan seperti itu ya. Untuk dari apa? Jadi tadi kalian dari kesejahteraan pakai coding
itu bisa kalian lakukan. Ya. Nah, intinya untuk mendeteksi apakah itu bohong atau beneran, ya. Ada dari bisa kalian lihat dengan teliti dari kejanggalan wajahnya, ya. Wajahnya terlalu cantik, wajahnya terlalu ganteng, kadang kulitnya bedo, ya, di gambar. Sing tangane kanan kulitnya rada ireng, sing kene putih. Nah, itu sudah bisa diindikasi itu di fake, ya. Wis editan. Bisa jadi ketika ada video kedipan matanya itu tidak wajar. Mosok sing kene ketip merem, sing kene ketip melek. Kira-kira itu kan mungkin. Karena ketika kalian berkedip itu otomatis kedua mata itu langsung bareng. Kecuali sampai ngedipikan kancane kayak motor CC ngono iku. Iya. Karena kedipan wajah itu selalu mata itu selalu bareng, iya. Terus silau kacamata itu juga konsisten. Mungkin videonya pakai kacamata, ya. Sing kene ketok ayang-ayangan, sing kene gak ketok. Sing kanan kelihatan, sing kiri tidak kelihatan, ya. Seperti itu, ya. Bisa jadi dari rambut, wajah tampak tempelan, mungkin dari sininya kurang simetris ketok, si ketoknya itu editan, telingai gede cc, ngono. Ya, bisa jadi seperti itu. Dan juga bisa jadi ketika pakai audio, gerak bibir sama suara itu tidak sama. Ya, sing kene ngomong A, sing kono suaranya ini B, ya, seperti itu, ya. Gambarnya kayak suaranya hikem, tapi suaranya berbunyi O, berarti longo, ya kan? Berarti bibirnya buka, itu kan tidak sama. Gerak bibirnya dengan suaranya itu tidak sinkron. Ya, paham ya dari sini untuk defect. Nah, tugas hari ini kalian bisa mengunjungi situs ini. Ada modern, ya, moderation, terus jadi tugas kalian untuk kali ini, nanti coba kalian lihat di suatu gambar, ya. Kalian analisis apakah itu gambar yang editan atau tidak editan atau asli, ya. Coba kalian, ya, ya. Nah, gini. Kira-kira
ini gambar asli atau editan? Dari mana guys? Dari mananya? Sama backgroundnya tidak sinkron dia. Tadi backgroundnya gunung, terus wongnya mana? Ini kayak manggil makan dengan sawah kan? Iya. Dari mananya? Jempolane berguna piring. Iya. Kira-kira yang pakai apa sosis? Tangan, dia. Ini jadi bentuk pola dari tubuhnya, dia. Terus apa lagi? Dari gambar ininya, backgroundnya sama ininya, dia. Ini jadi tempelan. Jadi ada orang makan, terus backgroundnya dikasih di sawah dengan pegunungan. Ya, jadi tidak murni itu tapi tidak murni pure dari backgroundnya sudah diedit. Ya. Nah, terus apa lagi? Apalagi kira-kira? Nah, kalau kalian lihat dengan sama, coba dilihat ininya, ya. Yang ini, sendoknya atau makanannya kan kelihatan terlalu kecil. Ya, saya tunjukin sate cok ngomong, ya kan? Tidak terlalu besar. Ya, itu sudah terlihat besar. Ya. Seperti itu, G. Paham, G? Berarti cara membedakan apakah itu defect atau asli. Ya. Cara membedakannya. Oke? Jadi untuk kali ini kita akhiri materi kita hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, kita refleksi dulu, ya. Jadi untuk hari ini kita sudah belajar tentang defect, ya. Bagaimana cara membedakan apakah ternyata atau editan, ya. Sudah paham, ya? Dan jangan sampai kita gunakan teknologi itu, kecerdasan teknologi atau kecanggihan teknologi kita manfaatkan untuk hal yang tidak berguna, apalagi untuk merugikan temannya atau orang atau negara. Ya. Marilah kita gunakan kecerdasan kita, teknologi kita untuk membantu orang, untuk membuat yang sesuatu yang berguna, ya. Karena hanya jangan sampai kepingin golek duit akhirnya kalian buat untuk yang tidak halal, paham ya? Jadi terima kasih untuk hari ini, kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak sekalian. Dari saya Satri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.